nama Tito Karnavian tercantum dalam konteks apa? Dalam konteks menurut catatan dia menerima 9 kali transfer. Dia ini siapa maksudnya? Menurut catatan dia. Benar catatan si pemegang buku. Oke. Pemegang buku ini ada 9 kali di situ. Nah, menerima transfer dari ketika CCTV menangkap momen perusakan buku merah itu. Ada 2 penyidik KPK, yaitu Harun dan Roland Ronaldi. Mereka sesungguhnya melaksanakan perintah dari pihak tertentu. Dari perspektif competitive intelligence itu red flag. Artinya? Bendera merah itu. Nggak bisa dipandang begitu aja. Gitu. Maknanya? Bukan inisiatif mereka pribadi? Iya, ada sesuatu pokoknya yang harus didalami. Tito Karnavian, siapa yang mengendalikan dia ketika itu? Siapa? Yang mengangkatnya dong. Presiden? Iya dong. Dari tanggal 3 Novel ketemu dengan Tito Karnavian, katanya di rumahnya, kemudian pattern berikutnya tanggal 7, iya kan? Tanggal 7 itu tambah 4. Tanggal 7 itu terjadi ini video tadi. Dan berikutnya adalah tanggal 11 Novel disiram. Itu pattern itu. Jadi tanggal 3 tambah 4. Berikutnya kalau kita dalami pasti ada tanggal 14 dan tanggal 18. Ini bukan sulap, bukan sihir, bro. Nggak ada yang sesuatu yang kebetulan di bumi ini. Sebetulnya apa yang paling kritikal di laptop itu sampai kemudian harus diambil dengan cara-cara melanggar hukum? Kalau menurut saya itu banyak mau diambil di situ. Kita waktu itu membuat satu tim yang kita sebut ada satu tim yang bisa membantu petugas KPK di lapangan dengan cepat. Waktu itu ada seperti kayak panic button gitu. Kalau dipencet dia langsung kita tahu posisinya, kemudian kita datang ke situ. Kita udah masuk juga ke detail-detail itu waktu itu. Saya pernah dengar dari seseorang, kenapa undang-undang KPK ini diganti? Sampai bilang begini, yang penting Novel keluar dari situ. Kalau Novel udah keluar dari situ, nanti undang-undangnya kita balikkan juga nggak apa-apa. Bang Saud, ketika CCTV menangkap momen perusakan buku merah itu, ada 2 penyidik KPK, betul ya? Waktu itu? Ya. Yaitu Harun dan saya lupa namanya. Roland Ronaldi. Yang pernah tugas di Bogor ya? Betul, seingat saya begitu. Nah, apa yang mereka perbuat saat itu, pada akhirnya KPK kunci sebagai, oh ini kenakalan mereka saja berdua, atau mereka sesungguhnya melaksanakan perintah dari pihak tertentu? Dari perspektif competitive intelligence itu red flag. Artinya? Bendera merah itu. Nggak bisa dipandang begitu aja. Gitu. Maknanya? Bukan inisiatif mereka pribadi? Iya, ada sesuatu pokoknya yang harus didalami. Bisa tidak kalau kemudian disebut sebagai apa yang mereka lakukan itu merupakan sebuah kerja sistemik? Oh, kita harus lihat sequence-nya. Kalau kita lihat sequence-nya, itu bisa jadi sistemik. Ada angka yang menarik. Mas Rizal pernah pelajari ya, dalam tes psikotes itu ada nambah 3, nambah 4, nambah 3, terus kemampuan orang menalar itu. Di sini ada peristiwa kayak begitu. Berarti ada pola ya? Iya, ada tanggal 3, terus ada tanggal 7, terus ada tanggal 11. Itu saya bisa detail itu melihat ke sini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, dalam perbincangan tentang buku merah KPK, saya memilih untuk ekstra hati-hati. Apakah saya harus menggunakan sebutan oknum untuk orang-orang yang melakukan perusakan itu? Atau justru, sebagaimana tadi yang sedikit banyak sudah terpandu proses berpikir saya oleh Bang Saud, jangan-jangan kita tidak lagi perlu sebut oknum kepada mereka. Nah, kita sengaja mengangkat kembali hal ihwal terkait dengan skandal buku merah KPK dengan semangat satu, yaitu mengingatkan publik tentang adanya tembok yang maha besar yang boleh jadi justru menghalangi KPK dalam melakukan kerjanya memberantas korupsi. Spiritnya, semangatnya adalah mengingatkan kita bersama akan kewaspadaan, akan kebahayaan itu, sehingga kita bisa memberikan penguatan pada akhirnya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Untuk memperbincangkan hal ini, ruang diskusi Madilog kembali kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu Bang Tony Saud Situmorang, pimpinan KPK 2015-2019. Terima kasih Bang Saud di tengah kesibukannya berkenan untuk datang lagi ke sini. Terima kasih. Supaya saya tidak salah, Bang Saud itu pernah di Badan Intelijen Negara ya? Iya, itu sebabnya waktu saya pertama kali di 10 besar, tahap pertama itu 2005-2000, itu orang curiga.
ngapain juga intelijen masuk ke dalam Ngapain situ. juga orang BIN mau masuk KPK gitu? Dianggapnya gue tuh seperti kuda Trojan gitu. Ya, jadi tapi itu udah milik publik, publik semua tahu. Oke. Di BIN sejak tahun 1987. Ya, selesai dari S1 di fisika, saya langsung kerja di BIN. Oke. 87. Fisika ya latar belakangnya. Fisika. Bang Saud, saya akan memulai dengan pertanyaan yang barangkali terdengar bodoh ya. Ya enggak dong. Begini. Pertanyaan menuntut KPK sudah menduga belum? Cepat atau lambat akan terjadi apa yang saya sebut sebagai sabotase dari dalam semacam ini? Iya, agak naif juga kalau kita tidak memandang peristiwa cicak buaya 1, 2, 3, 4. Itu kan sesuatu yang udah saya mapping sebelum saya masuk ke KPK. Iya dong. Bodoh banget saya 30 tahun mengamati perilaku orang. Saya mengamati orang itu sangat detail. Saya mau pakai, bahkan saya mengajar di UIT, nanti bisa tanya student-student saya, dan sekarang mereka ada di mana-mana, di beberapa BUMN. Yang saya bawa tuh nggak banyak teori complexity teori aja. Bahwa tornado di California, itu bisa terjadi karena ada kupu-kupu mengepak di Meksiko. Anda bisa sukses karena hal kecil. Even you bisa jadi gagal juga karena hal kecil. Jadi itu complexity teori. Teorinya seperti itu teori fisika. Kalau Bang Saud, itu saya melihat sesuatu detail. Ya, kalau Bang Saud berketetapan hati juga meninjau ada cicak buaya 1, 2, 3, 4. Berarti saya pahami sebagai membenarkan anggapan saya. Kasus buku merah adalah sebuah bentuk sabotase internal. Maka secara langsung atau tidak langsung kita bisa menuding bahwa salah satu pihak yang menghambat kerja KPK justru datang dari lembaga penegakan hukum non-KPK. Mungkin kalau lembaganya selalu akan dihindari kan. At the end kan, coba lihat, ada nggak sesuatu yang jelek di sumpahnya lembaga itu, iya kan? Garis-garis besar yang dibuat oleh lembaga itu, value yang harus diciptakan. Pasti semua luhur. Nah, semua kita tahu itu baik semua. Makanya yang kalau kita mau lebih strict kepada bahwa perilaku behavior, ya tentu mereka lebih tahu soal behavior, itu lebih ke personalnya. Jadi tidak structured, non-structured. Tetapi kemudian structured ini tidak bisa mengawasi yang non-structured atau orang-orang di garis depan. Itu persoalan kita di mana-mana itu. Memang di bagian apa sebetulnya di buku merah itu yang disobek oleh Harun dan Roland? Gimana? Maksud? Di bagian apa dari halaman buku saya merah? Saya nggak lihat karena waktu itu bagaimana proses itu terjadi. Saya lebih melihat bagaimana ini follow up-nya. Dan follow up-nya saya bukan sendirian gitu. Makanya untuk masuk ke detail-detail itu, saya lebih cenderung itu peristiwa pidananya kalau terjadi baru. Apa yang disobek, kenapa disobek, siapa yang nyobek, urutan-urutan bagaimana sebelum menyobek. Itu kan ada angka yang aneh-aneh itu. Yang saya sebut sebagai pattern 3-4. Plus 3 plus 4. Maksudnya apa itu, Bang? Dari tanggal 3 novel ketemu dengan Tito Karnavian, katanya di rumahnya, kemudian pattern berikutnya tanggal 7, iya kan? Tanggal 7 itu tambah 4. Tanggal 7 itu terjadi ini video tadi. Dan berikutnya adalah tanggal 11, novel disiram. Itu pattern itu. Jadi tanggal 3, tambah 4. Berikutnya kalau kita dalami, pasti ada tanggal 14 dan tanggal 18. Ini bukan sulap, bukan sihir, bro. Nggak ada yang sesuatu yang kebetulan di bumi ini. Kalau saya tidak salah, bukankah di bulan April tahun 2017 yang sama juga ada perampasan atau perampokan terhadap laptop petugas KPK? Itu beberapa hari. Cuman kan nggak masuk di dalam pattern yang saya sebut 4 dan 3 tadi itu. Saya masuk di yang menurut saya keteraturan. Yang menurut saya itu sesuatu yang bisa jadi juga harus menjadi bagian pemikiran seorang yang memiliki hipotesa-hipotesa. Dan saya oleh sebab itu saya detail, saya gambar urutan itu. Mulai kejadian. Dari pola urut-urutan kejadian itu apa akhirnya yang disimpulkan oleh Bang Saud? Bahwa ada pattern yang memungkinkan bahwa banyak ada bendera-bendera merah yang sebenarnya harus ditindaklanjuti di situ. Bendera merah itu bukan tuduhan loh bro, kita harus clear dulu di situ. Ya, tapi itu bendera merah itu adalah red flag atau yang mengingatkan kita ada titik-titik yang kerawanan yang mengindikasikan bahwa ada sebuah proses yang harus kita dalami. Dan tidak terjadi begitu saja itu. Urutan-urutan itu, kira-kira gitu. Setelah dua nama yang saya tadi sebut itu tertangkap oleh kamera melakukan sesuatu lah terhadap buku merah itu, sempat diperiksa? Oh ya, di komisi etik kan diperiksa. Simpulannya apa? Iya.
Kesimpulannya bahwa dia memang ada sesuatu yang melanggar dan berpotensi sebenarnya itu menghalangi penyidikan juga. Berpotensi menghalangi penyidikan. Iya, berpotensi. Karena itu rekaman itu kan itu nggak bisa dibohongin. Iya kan? Itu sesuatu yang menurut saya tidak terjadi begitu saja, mulai dari novel ketemu, terus kemudian ada perobekan, terus kemudian penyiraman muka, terus kemudian penghapusan di BAP. Saya lagi menjalani penghapusan katanya di BAP itu kan tadinya masuk tuh. Tapi kemudian dihapus kan. Itu tanggalnya beberapa saya masih miss itu. Kemungkinan itu tanggalnya 18. Kalau tanggalnya 18, patternnya makin jelas tuh. 34 gitu. Tambah 3 tambah 4 tambah 3 tambah 4. Kok sampai kayak gitu mikirnya? Ya itu pengamatan saya. Itu pengamatan saya, dan saya masuk ke detail gitu. Waktu 2 orang penyidik KPK itu diperiksa, sempat ditelusuri juga. Mereka ini melakukan operasi RUS, saya menyebutnya rush operation, operasi merah dari dalam itu berdasarkan perintah atau dari siapa? Itu yang menurut saya kita harus pakai teori lain. Itu teori swarming namanya. Ada seseorang di ujung sana, tanpa kita perintah, dia bisa melakukan sesuatu karena mereka mempunyai value yang sama. Itu ada teori, Bung Reja. Kemampuan berempati. Bisa cek ya. Itu swarming teori namanya. Jadi orang di ujung sana itu tanpa kita perintah, dia baca, kemudian dia melaksanakan. Nah, value ini yang berbahaya. Makanya saya bilang, Anda datanglah ke KPK dengan membawa 9 nilai. Jangan bawa nilai-nilai lain. Termasuk nilai-nilai dari kantor yang lama. Iya, jangan dibawa. Itu pasti swarmingnya pasti akan terjadi. Tanpa diperintah pun dia akan melakukan sesuatu. Dan itu agak sulit memang membuktikannya karena value itu sesuatu yang agak sulit kita dalam berantas terorisme kan, because you deal with the values, you not deal with instruction, you not deal with berapa bla 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 bla, tapi value yang ada di kepala. Nah, value di KPK itu kan jujur, peduli, mandiri, disiplin, berani, sederhana, adil. Itu harus Anda pegang. Anda nggak akan dipengaruhi oleh value-value lain. 2 orang ini masuk ke KPK. Berarti saya bayangkan mereka sudah lewat seleksi perekrutan yang ketat. Mereka mengadopsi nilai KPK dong. Ya. Dan lalu siapa yang menyebabkan mereka di tengah jalan? Justru kemudian banting setir melakukan apa yang tadi Bang Saud sebagai itu tadi kembali obstruction of justice. Ya, itu sebabnya makanya waktu itu pengawas internal itu sangat kencang di KPK. Saya berulang-ulang harus mengatakan, saya itu diperiksa hanya karena salah ngomong di TV. Yang memeriksa saya itu usianya lebih muda dari saya. Tapi dia datang ke ruangan saya, Pak Saud, kita mau periksa Bapak dalam kaitan ngomong di TV seperti ini. Check and balance-nya itu tinggi. Nah, check and balance itulah yang akhirnya membuat mereka dikembalikan kan. Dikembalikan dalam pengertian menjadi agak pertanyaan publik ketika kemudian ada sebuah proses berpotensi menghalangi penyidikan, kemudian orang itu get promotion. Kenapa harus dikembalikan ke kantor lamanya? Tidakkah ada sebuah program di KPK yang bisa mengoreksi perbuatan mereka, bisa membenahi kembali tindak tanduk mereka, sehingga tidak harus dipulangkan ke kantor lama? Nah, itu kan banyak pertimbangan-pertimbangan. Di antaranya itu bukan putusan saya sendiri, itu putusan 5 pimpinan. 5 pimpinan KPK bersepakat semua bahwa apa yang dilakukan oleh 2 orang itu adalah bermasalah, adalah salah. Atau juga ada keterbelahan? Ya, buktinya dia diperiksa dan dikembalikan karena bermasalah kan. Kalau enggak dia tetap kerja di situ gitu. Dan 5 pimpinan KPK semua sepakat ya mengatakan ini salah, tidak ada yang bisa ditawar-tawar, ini bukan bukti tafsir, ini kesalahan. Iya, dan dia dikembalikan. Itu aja. Tadi Bang Saud sebut titik pertamanya justru kedatangan Novel Baswedan ke kediaman Tito Karnavian, di rumahnya katanya. Apa sebetulnya yang Bang Saud ingin katakan apa? Bukankah Novel adalah anggota Polri? Apa salahnya anggota Polri datang ke kediaman Kapolri? Ya, itu yang menurut saya justru kita harus menghargai di situ. Kan dia mau klarifikasi. Bro, ini hasil OTT kasus ini. Kasus ini hasil OTT diawali oleh pendalaman adanya impor daging yang ilegal yang melibatkan custom di situ. Kasusnya itu di situ dimulainya. We are not dealing with ngamatin Tito Karnavian di sini, enggak. Nama dia muncul setelah barang-barang itu disita dan ada di dalam buku kan gitu kan? Di dalam buku merah itu. Iya, yang katanya ada disebutkan ada 9 kali waktu itu di situ. Which is itu yang saya bilang red flag-nya di situ. Tidak menuduh tapi itu perlu didalami kan gitu kan? Nama Tito Karnavian tercantum dalam konteks apa?
Dalam konteks menurut catatan dia menerima 9 kali transfer. Dia ini siapa maksudnya? Menurut catatan dia. Menurut catatan si pemegang buku. Oke. Pemegang buku ini ada 9 kali di situ. Nah, menerima transfer dari? Oh, enggak, mereka mentransfer. Dari buku merah itu berisi petunjuk bahwa mereka memberikan sumbangan dengan, saya nggak tahu urutannya seperti apa, patternnya itu sama atau tidak, terus ditujukan kepada siapa, untuk apa keperluannya, itu kan udah red flag banget dalam kompetisi kan, tercium amis gitu oleh KPK. Oh iya dong, itu yang saya bilang red flag tadi. Nah, oleh sebab itu ketika itu OTT itu terjadi, kemudian dilakukan pendalaman, pengembangan, biasanya kalau patternnya OTT itu semua udah kelihatan. Tetapi mungkin komunikasi tidak muncul di situ. Munculnya nama Tito Karnavian ini kan di buku itu. Nggak ada informasi lain gitu. Bisa aja dia bantah nyebut-nyebut nama saya kan, dia bilang begitu kan. Nama petinggi Polri yang tercantum hanya Tito Karnavian. Kalau saya nggak baca di buku itu, tetapi muncul di media ada sejumlah pejabat lain. Apakah itu di kesatuan lain dan seterusnya. Oke. Jadi tidak hanya satu nama, gitu, ada beberapa nama. Beberapa kayak apa ya, waktu itu ada beberapa leak itu loh. Apa itu Indolix atau apa, mereka nggak tahu. Indonesia saya dapat Leaks, ya? Saya nggak tahu dapat informasi dari mana mereka, tapi mereka menyimpulkan seperti itu. Transfer itu kepentingannya apa? Nah, itu yang menurut saya red flag-nya di situ. Bendera merahnya itu di situ. Itu benar bendera merah dong, tanpa kita harus menuduh. Yang menurut saya itu yang perlu didalemin. Nah, itu merusak citra yang bersangkutan kalau itu tidak benar kan. Tetapi lagi-lagi menjadi penting untuk kemudian itu tidak tidak dilakukan follow up lebih lanjut tentang hal itu, karena itu udah kayaknya seperti jadi milik publik informasi itu. Dan jadi artinya ngapain juga buku itu mesti disobek kan. Nah begitu. Itu saya baru mau mengatakan itu dia. Perobekan terhadap halaman di buku itu justru memperkuat indikasi bahwa ini memang merupakan sebuah red flag. Itu red flag benar gitu. Ya. Nah, lalu dikembalikanlah 2 orang ini, hanya 2 orang yang dikembalikan ke institusi Polri. Seingat saya dia. Mungkin itu yang kan video itu agak ini resolusinya ya. Agak ini ada kayak seperti tip X itu kan. Bang Saud, tolong saya dibantu ya. Saya bukan sarjana hukum. Di bulan April 2017 aku pun bukan sarjana hukum, tapi logika saya pakai. Tapi pernah bekerja di lembaga penegakan hukum. Bro, logika itu di atas segalanya. Bro, tahu nggak AI yang sekarang ini, artificial intelligence, yang kita bisa nanya-nanya semua hal ini, itu dimulai dari logika Aristoteles. Logika Aristoteles itulah muncul kemudian yang namanya logic, digital logic. Dari logic itu muncul apa yang disebut bagaimana and, or, kalau tidak, bukan, jika, dan seterusnya. Muncullah yang namanya logic. Digital logic itulah akhirnya menumbuhkan apa yang disebutnya flip-flop, register, memori, CPU, kemudian jadi AI. Jadi Anda jangan main dalam soal logika ini. Suatu saat kita bicara ke sana. Oh yes. Saya kembali ke pokok persoalan. Di bulan April 2017, yang saya simak di pemberitaan media, ada perampasan laptop milik penyidik KPK. Ya. Di bulan yang sama ada penyiraman air keras terhadap penyidik KPK, Novel Baswedan. Di bulan yang sama terjadilah apa yang sekarang sedang kita perbincangkan, yaitu di potret CCTV ada 2 orang penyidik yang melakukan perusakan terhadap buku merah. Ya, itu tanggal 11 itu. Oke, tolong saya dikoreksi. Ya. 3 peristiwa yang saya sebut barusan itu pidana bukan? Oh iya dong. Semua pidana? Iya, pidana dong. Itu kan yang nyiram muka Novel juga udah diadili juga kan. Pertanyaan saya, dari 3 peristiwa itu yang berjalan proses pidananya cuma 1, betul? Yang matanya Novel ya? Iya, yang penyiraman air keras terhadap Novel. Ya. Sementara perampasan laptop dan perusakan buku berproses tidak secara pidana? Itu yang belum jalan menurut saya. Sampai sekarang? Belum jalan, ya. Karena memang ketika itu ada beberapa mitigasi yang dibuat. Jangan lupa ini kolektif kolegial ya bro. Iya. Saya nggak bisa pakai pikiran saya. Sekali lagi saya merimain, saya datang ke KPK itu pakai teori yang sangat detail. Sekecil apapun tuh saya bisa marah gitu. Sekecil apapun saya bisa menjadi karena pimpinan KPK itu jasa penuntut dan penyidik ya kan. Di otak saya itu nuntut orang aja gitu. Sesimpel saya selalu marahin kepala biro umum, itu kamu lihat nggak kamera yang semua sekian tuh ditutup oleh daun palem. Kamu bereskan itu gitu. Saya masih sedetail itu. Tapi lagi-lagi kembali lagi ada wisdom yang mungkin yang muncul ketika peristiwa ini terjadi.
Karena kita masih banyak kerjaan besar begitu. Jadi ya kita memitigasi ini, kita dalam pengertian itu bukan saya sendiri. KPK? Ya, dalam hal ini KPK. Saya belum paham. Jadi artinya ada beberapa poin yang memungkinkan pimpinan lain juga berpikiran bahwa seperti yang dipikirkan oleh yang melakukan ini. Ya udah kami pulang aja lah, kira-kira gitu. Itu kebijaksanaan. Oh ya enggak tentunya. Lalu ya kan Bang Saud tadi mengatakan itu merupakan bentuk wisdom. Ya, wisdom yang dalam arti pengertian ada pekerjaan besar yang kita selesaikan yang dipinggirkan, kita masuk ke proses pidananya karena begitu kan ada hakim Mahkamah Konstitusi kan di situ. Ya, betul. Ya, itu. Jadi ini lebih pekerjaan besar lagi, disingkirkan dulu, kita bereskan ini dan kita tahu Mahkamah Konstitusi kita itu bukan kejadian kedua kan? Saya tidak bermaksud membentur-benturkan Bang Saud dengan Novel Baswedan. Ya. Semalam saya berkomunikasi dengan Mas Novel. Mudah-mudahan Mas Novel menyimak obrolan kita ini. Ya. Mas Novel tetap pada posisi bahwa ini harus dituntaskan pengungkapannya betul-betul sempurna. Ya kan saya udah bilang, red flag itu harus di follow up. Kalau tadi Bang Saud mengatakan ada wisdom untuk, ya sebutlah nomor sekiankan masalah ini sungguh-sungguh menurut saya satu, berbenturan dengan aspirasinya Novel Baswedan. Dan yang kedua, bagaimana kemudian seorang Bang Saud yang sesaat lalu menyebut dirinya sebagai orang yang sangat detail, yang sangat seksama, yang bahkan bisa menjadi marah, tapi justru sekarang memberikan wisdom dengan membiarkan kasus ini menggantung sekian lama. Bro, kasus ini udah ada luarsa belum? Menurut saya belum. Belum, ya udah. Let's see. Jadi mitigasinya justru dengan mengendapkan kasus banyak ini. Cara di dalam penegakan hukum ketika Anda harus memprioritaskan satu dengan lain. Saya kembali lagi ke kasus hakim Mahkamah Konstitusi. Itu bukan persoalan gampang. Kami tidak mau fokus kami rusak hanya persoalan ini. Itu saya pribadi, pimpinan lain bro boleh tanya. Ya gitu, itu di kepala saya. Oh, oke, let them go. We deal with this one. That's it. Ini sejujurnya lebih karena pengungkapan kasus ini menemui jalan buntu. Oh enggak kan, kasusnya mana? Yang kaitan dengan transfer. Laptop dan perusahaan buku. Oh ya, itu makanya saya bilang kembali lagi, ketika Anda sedang melakukan peperangan, bisa jadi Anda tidak akan menang di semua battle. Lu nggak akan bisa menang di semua battle, bro. Tapi for the whole, you will win against corruption. More-nya itu. Jadi kalau kamu semua bawa itu wah, Bang Saud justifikasi, that's my wisdom thinking you may say. Nah. Sekarang saya kejar nih. Di masa Bang Saud, maaf nih, saya tetap menggunakan Islam mengendapkan kasus. Bang Saud boleh berdalih itu sebagai sebuah bentuk wisdom. Tapi saya ingin mengatakan secara vulgar, itu mengendapkan kasus. Enggak, tidak mengendapkan, bro. Dalam pikiran kita tetap ada masalah daluarsanya. Dalam pikiran, saya sepakat. Dalam pikiran tidak akan daluarsa. Tapi sekarang saya cek. Pasca Bang Saud mengakhiri masa kepemimpinan di KPK, berganti dengan... undang-undangnya harus diganti. Undang-undangnya diganti. Ya, berganti dengan generasi kepemimpinan berikutnya. Hal ini dikomunikasikan tidak kepada pimpinan-pimpinan KPK periode berikutnya? Oh, nggak usah dikomunikasikan, bro. Itu kan mereka terima file juga. Semua kan mereka nerima. Orang tahu Novel sudah berkorban, itu Anda harus follow up aja. Nggak mesti. Masa kita mesti memberi sesuatu hal-hal yang kemudian tidak bisa mereka tafsirkan apa yang mereka lakukan. Karena kita menyerahkan juga file-file apa yang kita tangani kan. Nggak mesti juga kamu harus lakukan ini. Mereka kan punya kolegialnya masing-masing. Mereka juga dipilih dengan kekuatan yang quote berbeda dengan kita waktu dulu. Kasus pidana khusus penyiraman air keras ke Novel Baswedan, Bang Saud anggap sudah selesai. KPK saat itu menganggap sudah selesai. Oh, karena itu bukan di tangan kita ya. Ya, kita bukan. Saya nggak dalam posisi di situ. Tetapi memang ada banyak bendera-bendera merah yang perlu didalami lah proses-prosesnya. Ya, dalam hal ini. Makanya kita kan waktu itu beberapa kali kita minta mereka paparan kan, bagaimana kamera, bahkan saya mengatakan kalau bisa semua kamera di sekitar rumah Novel itu diambil dan ternyata itu membantu. Tapi kemudian bagaimana itu bisa membuktikan siapa sebenarnya pelakunya, itu kan masih perdebatan sampai saat ini. 2 orang kan sudah dipidana. Iya, itu masih perdebatan. Masih perdebatan? Iya, masih sudah perdebatan. Ada putusan hakim? Iya, itu masih bisa diperdebatkan dalam pengertian bagaimana siapa sebenarnya pelaku sebenarnya. Oh, kan gitu. Ini kita bicara pelaku sebenarnya dalam konteks aktor intelektual kah, atau operator lapangan kah, atau penyandang dana kah, atau apa sebetulnya? Kita masih berpikiran nggak ada yang kebetulan di bumi ini, bro. Saya udah katakan kembali lagi, Anda juga nggak bisa masuk di situ secara detail when you are dealing with the different value that with the value that you have.
Jadi Anda nggak bisa, karena nilainya udah berbeda. Justru di situ kita berpikiran berbedaan, pertentangan, mendalami, melakukan diskurs. Tetapi ketika nilai itu nggak sama, ya udah mau diapain lagi? I'm not the president. Nah, rangkaian peristiwa di bulan April 2017 pernah tidak diperbincangkan dengan Presiden Jokowi? Oh ya, Jokowi memberi tanggapan kan ketika itu. Apa tanggapannya? Saya kasih waktu, kan mereka minta katanya sekian lama. Jokowi di situ masih quote and quote, kita harus akui, dia bilang saya mau waktunya berapa hari gitu. Dia mau saya kasih waktu sekian, harus diungkap gitu. Itu pernyataan yang kita nilai memiliki nilai positif terhadap KPK ketika itu. Saya membayangkan dalam organisasi yang modern, bahkan juga dalam pola pikir yang modern, setiap tugas, setiap agenda itu ada kerangka waktunya. Dia terikat pada waktu. Kapan harus kita anggap ini selesai? Dari apa yang Bang Saud katakan barusan, saya tidak menangkap itu, Bang. Bang Saud menggunakan istilah red flag harus didalami, red flag harus ditelaah lebih lanjut, tapi kapan? Batas waktunya kapan? Kalau Bang Saud tidak bisa sebut itu, atau KPK... Maksud bro, saya disuruh daftar lagi ke KPK? Oh tidak. Tapi paling tidak Bang Saud berkomunikasi. Oh iya dong, KPK, itu udah common sense. Udah common sense. Ada orang the best di KPK, dan even di negeri ini, disiram mukanya, kemudian kita tidak melakukan sesuatu. Itu yang saya bilang sangat abuse dalam pengertian pemberantasan korupsi, yang saya sebut Anda harus transparan, akuntabel, bebas dari kepentingan, fairness, melindungi orang-orang memberantas korupsi. Itu tidak dilakukan di sini. Ini aja bermasalah, apalagi yang ini. Nah itu sebabnya ini 5 ini saya pegang persis itu. Itu udah pattern, itu bentuk standar yang harus dilakukan, melindungi orang-orang yang memberantas korupsi. Dan itu Piagam PBB menekankan itu. Itu sebabnya kita waktu itu dengan upaya yang seminimal mungkin menimbulkan konflik dengan nilai yang berbeda tadi, ya, untuk kemudian yang penting kita kerjakan kerja kita, pertanggungjawabannya. Dan orang bisa bilang itu pembenaran, ya silakan. But in fact, I'm the one who create the values in the KPK while I was there, gitu aja. Sistem nilai itu terwariskan tidak ke generasi berikutnya? Agak sulit. Agak sulit. Karena saya sendiri kemarin kan begini. Nilai itu ada banyak cara untuk mengingatnya. Jujur, peduli, mandiri, disiplin, berani, tanggung jawab, sederhana, adil, dan seterusnya. Saya bicara dengan teman-teman, ini susah gue ngingatnya. Gampang Pak Saud, cuman agak jahat. Apa itu? Jupe mandi tangker sebedil katanya. Jupe mandi tangker sebedil. Itu dalam psikologi istilahnya jembatan keledai itu. Nah, memotong-motong untuk membantu ingatan. Gampang kan ingatnya kan? Jupe mandi tangker sebedil. Tapi kan nggak ini nih, kurang baik nih. Digantilah sekarang di singkatan tadi itu menjadi Jumat bersepeda. Dibahaslah Jumat bersepeda ini di DPR. Orang DPR pikir ini bener Jumat itu naik sepeda beneran. Denotatif. Dia don't even aware dengan nilai itu. Jadi maksudnya gini, cara membariskan nilai itu juga, nilai itu saya pernah debat dengan beberapa orang yang lebih senior di sana, yang mulai dia berada di sana sejak KPK berdiri. Bro, ini nilai ini dari mana sih? Kenapa Pak Saud? Aku di Bandung diprotes orang, tambah dong satu lagi, depannya dari 10. Apa itu? Istiqomah katanya gitu. Oh boleh tambah. Karena istiqomah ini sustainability kan. Oke, boleh tambah. Tapi ini adalah kesimpulan yang sudah kita sebut. Walaupun pada bagian lain kita hanya selalu pakai kata pertama kan. Jujur, berani jujur hebat kan. Berani jujur hebat. Yang di beberapa kesempatan. Sekarang saya pikir kita udah mulai lupa dengan ungkapan itu. Tapi Rocky pernah marah sama saya. Rocky Gerung. Tersinggung dia. Apaan nih berani jujur hebat? Bro, itu kata-kata itu bukan buat kamu. Kamu udah jujur, udah selesai kamu. Bang, saya punya pertanyaan kecil nih. Sebelum nanti saya lanjut tentang tergambar tidak kira-kira pimpinan KPK berikutnya setelah Bang Saud punya kesungguhan hati tidak? Mengambil langkah nyata tidak? Untuk betul setuntas-tuntasnya mengungkap misteri sejumlah peristiwa di April 2017. Tapi sebelum ke sana saya mau pertanyaan kecil. Kenapa yang harus disiram air keras adalah Novel Baswedan? Bro, saya pernah dengar dari seseorang, kenapa undang-undang KPK ini diganti? Sampai bilang begini,
Yang penting novel keluar dari situ. Kalau novel udah keluar dari situ, nanti undang-undangnya kita balikkan juga nggak apa-apa. You can imagine. Jadi sebegitu berbahayanya novel. Padahal semua orang ketika itu, saya berasumsi semua orang ketika mereka megang 9 nilai tadi itu, even jaksa, polisi yang masuk ke KPK, kami kasih induksi 9 nilai itu, mereka seperti novel sebenarnya. Tapi novel memang agak berbeda dari yang lain. Apa? Yang agak berbedanya apa? Pertama, dia memang tidak memiliki seperti yang dimiliki orang dalam menjalani karirnya. Yaitu? Ya, hambatannya, daya tangkapnya, gesturnya. Bro tahu nggak? Orang-orang di sana yang junior, senior tuh, dia bahasanya tuh kayak struktur, mirip dengan Febri. Kalau gua kan bahasanya kayak orang pasar. Mungkin karena bahasanya terstruktur itu membuat orang tuh enak orang ini. Si novel ini kalau bicara terstruktur kalimatnya. Yes, Anda tahu kan? Iya, berarti pola pikirnya juga sangat rapi gitu. Even kita mau ajak kemana, dia tetap aja kayak Febri gitu. Ya, jadi itu maksud saya yang membedakan. Tapi yang lain itu sama. Kedua, ada satu yang kemudian mungkin ketika OTT itu mulai banyak ketika itu, memang novel itu menjadi sorotan kamera gitu. Padahal sebenarnya dalam perdebatan, jaksa-jaksa di KPK, kemudian penyidik itu sama pemikirnya. Bahkan novel tuh kalau paparan tuh lebih cenderung diem tuh. Malah saya yang mendebat mereka, dia lebih, tapi mungkin di situ dia membawa arah kemana setiap penyelidikan mau dilakukan. Karena apa? Karena emang dia nggak punya conflict of interest, bro. Once you get the conflict of interest, mungkin satu kata kamu bisa mislead, ya nggak? Dia sustain gitu, nggak punya conflict of interest. Bahkan itu orang dengan profil seperti Novel Baswedan pun dianggap sebagai barang langka, manusia langka di KPK. Ya dari gayanya ya, dari stylenya. Tetapi value rata-rata semua sebenarnya mereka sama. Mereka sama. Kalau enggak, kalau dia sendiri juga dipoting habis dong dia. Iya dong. Mereka kan setiap paparan kan expose dulu. Semua ngasih tanggapan. Iya kan? Tapi di situ kenapa makanya saya katakan kembali lagi, kenapa OTT itu selalu baik? Karena OTT itu kan selalu menangkap seorang menteri dengan menangkap kepala dinas itu sama. Effortnya sama. Sama effortnya, tingkat kesulitannya juga sama. Resource-nya juga sama. Ada yang harus mengamati terus komunikasi. Bro, ini di sini dia. Ini dia bilang makan lontong. Cepat lagi penyidik, lontong itu mesti restoran sebelah sana. Mereka berangkat ke sana. Itu sama gitu loh. Terus novel sendiri melakukan itu? Nggak bisa. Pasti tim. Yes, itu yang saya bilang novel the one who inspire them all. Itu aja. Novel punya musuh tidak di dalam internal KPK sendiri? Mungkin bukan musuh lah ya, tapi orang yang tidak happy dengan keberadaan orang ini di KPK. Yang mempunyai conflict of interest pasti ya akan merasa terganggu karena dia strict dengan nilai yang dia pahami. Dengan apa itu? Kalau di Polri itu apa? Sabta Marga atau apa itu? Kan ada itu nilai-nilai yang digariskan. Nilai yang dianut gitu ya? Iya, kan ada itu Sumpah Prajurit, Sabta Marga kalau di TNI kan. Dia pegang itu. Pertama dia masuk ya. Bisa jadi itu yang membuat dia konsisten di situ. Gitu. Itu aja yang membedakannya. Serangan terhadap novel itu dari kacamata Bang Saud yang notabene juga punya latar intelijen. Itu bukan salah serangan ya, bukan salah sasaran ya. Pasti memang yang diincar adalah novel ya. Lagi-lagi kan orang melihat kronologis kan. Tetangga yang melihat ada orang yang melakukan surveillance, take out terhadap dia. Serangan itu sebatas untuk mencederai novel? Saya nggak ngerti. Mungkin kita harus tanya kepada pelakunya gitu. Ya kan? Tetapi bagi saya, waktu itu saya dengan Pak Agus itu bicara, kita pingin kan melindungi dia 24 jam. Karena memang ada small signal yang saya bilang tadi itu, apa namanya, complexity theory. Beberapa kali dia ditabrak dulu, naik motor. Itu sebenarnya ada small signal yang harus kita anggap tuh red flag buat dia. Itu bendera merah buat bahwa kamu tuh bahaya nih kalau didiamin nih. Artinya harus ada mitigasi lah terhadap novel. Oh iya, waktu itu kan kita juga makanya siapkan orang, tapi dia kan nggak enak. Gue biasa aja gitu. Karena dia berpikir, ya gue dengan Tuhan gue itu melindungi saya gitu. Tapi dunia nggak begitu kan.
Ya kan, keinginan Tuhan dengan keinginan dunia ini kan bisa jadi bersamaan, bisa jadi juga bertentangan gitu. Jadi dia dengan gampangnya pulang sholat ketika itu sholat subuh, santai, nggak nyangka bakal itu terjadi gitu. Dan kenapa itu dilakukan seperti itu ya nggak mungkin juga penyerangnya tidak mengamati medan lebih dulu kan. Nggak mungkin juga dong. Sangat naif penyerang itu tidak mengamati medan dulu. Semakin kuat tanda-tanda bahwa memang ada sebuah kerja yang sifatnya sistemik untuk menghambat KPK ya. Sebenarnya gini. Termasuk dengan mengincar novel. Iya, yes. Itu makanya itu sebabnya Bung Reza. Saya dari perspektif competitive intelligence itu tadi, bekas competitive intelligence itu Anda harus menciptakan daya saing. Daya saing Anda melawan ketidakbenaran, ketidakadilan dan seterusnya itu. Dalam hal ini ada beberapa tata kelola informasi dan kebijakan yang harus Anda kumpul untuk kemudian bikin tindakan. Nah, itu sebabnya di sisi itu kalau secara organisasi kita bisa tangani, secara pribadi nggak bisa. Kan ada juga orang naik kereta api dari Bogor ke Jakarta, ini laptopnya ditaruhin di atas, dia bangun laptopnya hilang, gitu kan? Itu kan sesuatu yang bisa terjadi terhadap siapa aja. Itu sebabnya ada beberapa hal yang harus dibuat teknikal kecil, detail-detail kecil, tidak boleh masuk membawa peralatan ke rumah. Satu lagi kan ada yang dirampas dari taksi kan? Ya. Nah itu kan sebenarnya itu nggak boleh. Ngapain juga kau bawa ke rumah? Aku mau kerja daripada ribut sama istri, gue mau ngetik, mau dia bilang gitu. Nggak bisa, itu file tuh mesti ada di kantor gitu. Makanya dia ditegur kan, kalau nggak salah potong gaji dia. Dan laptop itu tidak kembali? Nggak kembali. Kalau nggak salah dia potong gaji. Seingat gitu. saya, pengambilan dengan cara ilegal terhadap laptop penyidik KPK, laptop personel KPK itu sudah 2 kali terjadi. Juga pernah pada tahun 2022 kalau tidak salah terhadap jaksa KPK. Pencurian di rumah yang bersangkutan. Beritanya seperti itu. Tapi laptopnya berhasil ditemukan. Ya. Sementara dalam kasus April 2017, laptop itu sampai sekarang kan sepertinya tidak kunjung ditemukan. Ya, Bang. Iya, karena memang niatnya memang untuk mengambil itu, tapi dia pikir bisa menghapus segalanya gitu. Sebetulnya apa yang paling kritikal di laptop itu sampai kemudian harus diambil dengan cara-cara melanggar hukum? Kalau menurut saya itu banyak mau diambil di situ. Strong signal kepada penyidik, lu main-main lu ya. Itu bukan penjamretan biasa kan ya? Iya, enggak dong. Itu kan kronologisnya ngambilnya juga sedemikian ruwet ketika taksi belakang dibuka kalau nggak salah, terus kemudian diambil begitu ya. Dan saya nggak detail banget waktu itu apakah di KPK waktu di mana ketika itu. Tetapi yang paling penting adalah bahwa sesuatu yang saya bilang tadi itu pattern itu kalau kita anggap itu nggak ada kaitannya dengan peristiwa yang sedang ditangani, intelijen kita sangat naik banget ketika itu, ya kan? Dan itu sebabnya makanya kalau memang perlu katakanlah memproteksi mereka, memproteksi informasi, itulah kita waktu itu membuat satu tim yang kita sebut ada satu tim yang bisa membantu petugas KPK di lapangan dengan cepat. Waktu itu ada seperti kayak panic button gitu. Kalau dipencet dia langsung kita tahu posisinya, kemudian kita datang ke situ. Kita udah masuk juga ke detail-detail itu waktu itu. Kejaksaan Agung hari ini kan pengamanannya sangat didukung oleh TNI ya, Bang Saud. Itu bagus. Bagus ya? Bagus. Pada masa itu tidak ada pemikiran sampai ke sana bahwa kita perlu melibatkan personil dari institusi lain untuk mengamankan KPK. Menjaga KPK. Tidak ada pemikiran seperti itu? Belum ada ya diskusi seperti itu, tapi nggak structured gitu. Di dalam kan ada beberapa di pengawal ya, ada mantan-mantan ini juga. TNI. Jadi artinya kita berharap dia dia mendeliver katakanlah nilai bagaimana supaya menjadi seorang security guard yang baik dan seterusnya. Pada bagian lain kita waktu itu membentuk yang sebelah panic button yang sehingga kita bisa mengamankan orang dengan cepat. Karena ada kejadian juga waktu itu jaksa tiba-tiba nggak ada kaitan apa-apa tapi dia meninggal di ini ya, di mana di stasiun kereta api atau apa. Tapi itu nggak ada kaitannya. Tapi kan tanggung jawab kita sebagai pimpinan tidak hanya persoalan tugas, persoalan pribadi juga harus dihadapi. Jadi pertanyaannya, ada upaya seperti itu, tapi belum masuk kepada struktur. Karena itu berpotensi menimbulkan ketegangan baru. Ya, makanya yang paling enak tuh sebenarnya kita membangun pengamanan sendiri.
Nah, waktu itu ada penyidik internal, penyidik eksternal. Ya kita rekrut sendiri aja supaya kemudian kita punya penyidik sendiri yang mungkin makin banyak dan seterusnya kecuali jaksa penuntut ya. Tiba-tiba saya teringat berita panas ketika Novel dikabarkan akan dijemput di gedung KPK. Selama sekian lama Novel ditunggu turun ke bawah. Dan ada gestur dari institusi tertentu, dari instansi tertentu yang mengirimkan pesan bahwa seolah-olah mereka dalam posisi menjaga KPK. Betul tidak itu? Itu kapan ya kejadiannya? Waktu Novel disangkut pautkan dengan, seingat saya, masalah sarang walet. Oh, berarti masih di gedung lama ya kali ya? Kekerasan Di periode sebelumnya kali. Sebelum Bang Saud karena ya? memang karena periode sebelumnya ini kan sudah menjadi sudah menjadi adegium gitu kan. Bahwa nggak ada orang yang benar-benar bersih kan gitu kan, sehingga kemudian ketemulah ini persoalannya gitu. Okay. Tapi kan akhirnya sampai sekarang itu nggak itu juga kalau memang perlu dituntaskan. Ya, tapi publik menganggap itu sebagai bentuk kriminalisasi. Ya, publik kan. Paling sebagian halayak menganggap itu kriminalisasi. Ini merupakan satu cara lagi untuk menghambat kerja KPK. Tafsirannya begitu. Ya, artinya gini. Apakah memang benar yang dituduhkan itu kepada Novel ketika itu, bahwa memang dia melakukan abuse of power itu, mengancam dan seterusnya, ternyata nggak bisa dibuktikan. Bukan karena kita melindungi dia tentang melakukan pekerja-kerja pemberantasan korupsi, enggak. Selalu saja bahwa akan ada perdebatan yang paling baik sebenarnya memang di pengadilan. Tetapi modusnya menjadi lebih aneh. Peristiwa ini muncul kalau Novel lagi kerja gitu loh. Terus Bung Reza bilang itu nggak relevan gitu. Bung itu nggak cari-cari kesalahan. Ya udah aja nih lagi diem, panggil aja sekarang nih. Novel nggak lagi kerja nih, lagi di polisi sana, panggil aja, tuntut aja. Kalau ya kan? Ternyata juga nggak dipanggil. Itu makanya saya bilang. Akhirnya kan kita bertanya, ya udahlah itu part of the game, and then we have to be wise gitu menghadapi game itu aja. Ini pertanyaan saya jadi agak pesimis. Janganlah, pemberantasan korupsi nggak boleh pesimis. Sebetulnya saya mau optimis, tapi Novel mengatakan dia tetap ingin agar apa yang menimpa dia, apa yang terjadi di bulan April 2017 itu diungkap tuntas. Itu mata yang berfungsi itu sekarang cuma mata yang putih itu loh. Iya, saya tahu. You can imagine if that thing happen to you, Tahu, itu yang dikatakan Novel. Ini bukan masalah dendam, ini untuk mencegah agar tidak terjadi peristiwa yang sama terhadap orang-orang baik di KPK berikutnya. Itulah sebabnya kenapa dia dapat penghargaan dari Malaysia. Karena di bagian yang saya bilang tadi memberantas korupsi, Anda harus transparan, akuntabel, bebas dari konflik kepentingan, fairness, konsisten pemberantasan korupsi, melindungi orang-orang berantas korupsi. Itu udah pattern internasional. Lu kalau nggak melindungi orang-orang berantas korupsi, you're nothing. Ya sudah. Nothing. Sekarang saya tagih nih. Supaya tidak nothing, kepimpinan KPK terbaca tidak oleh Bang Saud keinginan mereka, bahkan mungkin agenda kerja mereka untuk menuntaskan pengungkapan kasus Novel Baswedan dan kasus-kasus lainnya di April 2017? Saya pikir kembali lagi, saya hanya bisa berharap Prabowo, please kembalikan undang-undang KPK. Kalau Anda mau meninggalkan legacy yang baik selama 5 tahun memimpin, jangan mikir 10 tahun. Tanpa mengembalikan undang-undang KPK, kepimpinan KPK saat ini juga tidak mungkin. Agak sulit. Because they are part of the civilian pegawai negeri sipil gitu ya. Jadi itu agak sulit mereka untuk bisa benar-benar berdiri sesuai dengan nilai-nilai yang ada di sana, ya kan? Nilai-nilai itu aja tuh kalau saya kemana-mana bawa itu, because saya melakukan itu. Coba siapa yang berani bicara seperti itu? Bahwa saya memegang 9 nilai yang gua nggak peduli siapapun. Bang Saud masih mengharapkan Presiden Prabowo nih. Oh iya dong. Mengomandani pemberantasan korupsi. Saya masih sampai per hari ini ya. Tanggal berapa ini? Tanggal 14 Juli. 15 Juli. 15 Juli 2025 kita masih berharap. Nggak tahu saya besok gimana. Mungkin saya bisa jadi oposan yang paling vokal, momennya bisa jadi. Di kabinet Prabowo Subianto ada tidak anasir-anasir yang menurut Bang Saud berpotensi menjadi pengganggu pemberantasan korupsi? Orang selalu bilang semua orang punya pintu taubatnya. Dan saya paling senang dengan kata-kata itu. Itu sebabnya saya bilang pada Frederick Yundandi yang menghalangi penyidikan KPK, bro, di mata saya beliau lebih mulia daripada orang di luar sana.
Artinya setiap orang punya pintu tobatnya masing-masing. Kalau kita bicara peristiwa pidana, lu harus kumpulkan bukti. Karena orang punya pintu tobatnya loh bro. Even dia pendukung judol sekalipun umpamanya begitu ya. Dia Tapi punya pintu pertanggungjawaban tobatnya. pidana tetap harus. Oh iya, itu sisi lain. Kita kan masih bicara manajemen tadi. Okay. Pertanyaan Bung Reja kan kepada daily management, ada yang berintegritas atau tidak kan gitu kan. Jadi kita masih melihat bagaimana. Tetapi kan kita sudah mau melihat orang-orang yang sebenarnya berubah atau tidak di kementerian itu siapa yang berubah, siapa yang enggak. Dari statementnya kan kelihatan tuh. Masih itu ya harus kita catat itu. Dan ini Prabowo paham nggak di situ? Saya pikir dia paham, punya tim juga. Itu sebabnya saya di dalam YouTube saya mengatakan ada 10 indikator seseorang itu anti korupsi atau tidak. Nah, itu indikator itu apa? Itu saya bilang, di antaranya Anda harus membentuk tim, Anda membentuk nilai, meng-create kerjasama, mendeliver semua kerjaan dengan baik dan seterusnya. Nah, itu dilakukan nggak gitu? Jangan ini aja dilakukan, oke, kamu dukung saya jadi presiden, kamu tenang di situ ya, main-mainlah di situ. Nggak bisa kayak begitu. Karena tadi udah kita katakan bahwa memberantas korupsi, kriteria 7 tadi itu Anda harus pegang gitu. Khusus menteri-menteri yang ada di jajaran Kemenko Polhukam, atau mungkin sebutannya sekarang agak berbeda, tapi menteri-menteri yang ada di jajaran itu menurut Bang Saud bisa diandalkan. Salah satu yang paling baik di dalam memberantas korupsi itu Anda harus menginspire orang untuk tidak korupsi. Ya. Oh, saya sepakat itu. Inspirasi orang untuk tidak korupsi. Once you nggak lakukan itu, atau lu lakukan itu, tetapi lu cuma diketawain publik, serangan baliknya kan jadi lebih susah. Kan? Itu yang saya bilang, Pak Prabowo, please Pak, hati-hati. Kurangi lagi itu statement-statement. Karena kalau kita bicara by definition, Pak Prabowo harus segera membawa topan. Apa aja itu? Topan siapa yang dari Sumatera Utara itu? Kasus infrastruktur. Orangnya Bobi itu loh. Bobi Nasution. Iya, kalau by definition kan dia harus menyiapkan pulau tuh. Karena korupsinya terjadi di kepemimpinan Pak Prabowo loh. Dia harus menyiapkan pulau dikelilingi oleh ikan hiu, topan dibawa ke sono. Ya kan? Itu salah satu statement yang paling simpel. Oke, itu kan frasa, Pak Saud, itu perumpamaan. Oke lah, nanti dia dibawa ke Pulau Buru atau kemanapun. Tapi kan indikasi yang kejar sampai kemanapun, kemudian selalu mengembalikan dan seterusnya, itu kan sesuatu yang harus ditentukan kepada sebenarnya seberapa jauh Anda menciptakan nilai-nilai anti korupsi. Tidak hanya jumlahnya. Bro, uang bisa berkorban. Itu sebabnya dalam tesis saya membawa waktu kan jadi pimpinan KPK terus nulis pikiran kita ya. Saya hanya mengatakan, iya, saya nulis di situ, mari kita berantas korupsi sekali lagi mulai dari nol. Maksud saya menjirokan. Even umpamanya buku merah ini bisa jadi kita harus jirokan. Tapi mulai dari sini gue berantas semua nih. Prabowo harus melakukan itu. Menzirokan itu maksudnya mempeti es kan? Menganggap tidak ada persoalan lagi. Karena itu akan efisien. Akan ketemu semua. Kalau dicari bro di Indonesia nih, semua akan ketemu. Kalau kita mencari sampai seperti detail-detail itu. Itu kan pikiran saya. Pikiran saya bahwa menzirokan itu adalah berhenti ya. Kita mulai dari sini. Saya mau pertumbuhan ekonomi 9%. Jangan lakukan ini lagi. Dan seterusnya. Itu pikiran saya waktu itu ditanya. Karena saya melihat bahwa kalau kita memang harus membawa mereka ini ke depan pengadilan, semuanya bisa kena. Even umpamanya tidak dibuktikan dia menerima pun, dari strict liability bahwa setiap pimpinan harus bertanggung jawab di tempat-tempat yang ada korupsi, Anda harus bertanggung jawab dong. Itu nggak adil juga gitu. Yang diadilin kok orang ini aja. KPK cuma sekian ratus orang. 8.000 surat yang saya bilang berulang-ulang masuk ke KPK itu bukan orang gila itu ngirim surat. Ini kan semua problem. Kenapa yang dikerjakan cuma 30 kasus? Wah, ini bagaimana dong? Ini kan harus ada terobosan. Berhenti mulai hari ini, berikutnya gue kerja. Mulai hari ini, gue mau pikir yang belakang. Ini sedang dilakukan Prabowo dari versi lain. Kembaliin. Gue bisa terima di situ. Walaupun sebenarnya, kalau kita mau bicara pemberantasan korupsi, nggak begitu. Zero toleran. Style boleh berubah, saya bilang. Yang paling penting, nilai pemberantasan korupsi itu Anda harus pegang. Itu. Khusus tentang pemberantasan korupsi, saya bisa menangkap pemikiran Bang Saud. Bahkan mungkin restoratif justice juga tidak perlu kita tolak mentah-mentah kemungkinan, ya kan? Oh ya, saya di beberapa tempat mengatakan untuk korupsi saya nggak bisa terima. Tetapi kalau kita bicara lebih detail lagi, bagaimana sebenarnya restoratif justice dalam pengertian bahwa kita harus menciptakan sebuah kepastian.
Karena restoratif justice juga kan kalau dikasih ke si A si B enggak gimana bro? Iya. Bisa tidak kalau kemudian kosakatanya saya ubah? Koruptor-koruptor itu dimaafkan saja. Kedepannya kita harus lebih serius lagi. Tapi yang sudah lewat, apa boleh buat, kita maafkan saja. Nah, yang paling penting adalah regenerasinya, sustainability-nya. Kalau presiden sekarang melakukan yang itu, ke depan balik lagi, itu serangan baliknya akan menjadi lebih susah. Itu yang saya katakan kembali lagi, menyesalnya saya, kenapa Jokowi harus mengganti undang-undang KPK, regenerasi anti korupsi itu nggak jalan dengan baik. Mulai dari SBY itu naik bro, naik 20, 30, sampai kemudian 40. Ya. Kita harapkan ini naik sampai 50 di atas Malaysia, di atas Timur Leste gitu. Tapi ternyata kan jadi jatuh ke 34 ketika itu. Ke 34 baru naik 3 lagi setelah Prabowo. Saya nggak tahu kok dunia internasional, oh ini kita punya harapan kali dia kirim strong signal. Gua kasih deh, kita kasih poinnya dari 34 jadi 37, naik 3 tahun kemarin gitu. Jadi kembali lagi bagaimana bisa memastikan sustainability-nya ini gitu loh, meyakinkan. Karena memang negara lain pun, ya ambil contoh yang paling dekat lah, negara mana yang paling dekat. Selalu kalau dia tidak sustain, serangan baliknya itu akan lebih banyak. Contoh cara mengambil kita, nanti sore saya akan bicara di satu TV mengenai bagaimana sebenarnya korupsi di Pertamina. Itu kan pada tahun 2015 itu udah orang yang sekarang ini, yang diambil ini, itu udah ada nama itu. Sudah sejak sekian tahun silam. Udah ada nama itu, saya familiar dengan namanya, saya nggak usah nyebut ya. Dan saya nggak ragu di situ. Tapi kan lagi-lagi, ketika kemudian kita bicara audit kita, kayak begitu, kemudian bagaimana kita bisa menyelesaikan, waktu itu kan ada satu nama yang udah dibawa oleh KPK ya, karena dia di salah satu yang pengurus di situ. Tapi kemarin saya lihat tuh masih dipanggil lagi tuh, belum vonis juga tuh. Jadi sustainability keberlanjutan itu yang menurut saya yang berbahaya di dalam pemberantasan korupsi kalau dia nggak lanjut. Dan ini yang agak sulit. Dan dia menjadi tidak pasti ketika Anda mengganti undang-undang KPK itu. Itu. Saya agak masyghul mengatakan ini, tetapi saya membayangkan jangan-jangan memang apa yang menimpa Novel Baswedan, kemudian kerusakan buku merah, perampasan terhadap laptop penyidik KPK, ya sudahlah. Kita anggap itu sebagai sebuah peristiwa buruk, tapi tidak perlu kita perpanjang lagi ke depannya. Kita anggap saja sebagai sebuah peristiwa yang tidak bisa kita elakkan, lalu tanda petik kita maafkan begitu saja. Betul tidak? Ini pilihan sikap yang tepat tidak dari saya? Saya lebih mengatakan begini. Ini kan sama dengan orang bicara ijazah palsu sekarang. Ya. Semuanya itu dibuka. You open in the table, then everything will be clear ketika kemudian itu dibuka gitu. Itu salah satu solusinya. Tetapi untuk persoalan korupsi, membuka itu ke depan suatu meja yang terbuka, apalagi itu kalau dikatakan dengan sistem yang tidak clean ketika itu, ya kan? Gini, kalau seseorang melakukan tindak pidana di suatu tempat yang memungkinkan dia melakukan itu, saya anggap aja sekarang Tito Karnavian. Siapa yang mengendalikan dia ketika itu? Siapa? Yang mengangkatnya dong. Presiden? Iya dong. Lalu? Terus Komisi 3 pernah nggak ngingatin? Seingat saya tidak. Ya, oleh sebab itu saya katakan kita maklum. Maklum? Kalau bisa sampai terjadi 9 kali itu. Maklum dalam pengertian memahami loh ya. Bukan memaafkan dan menerima itu gitu ya. Karena sistem ketika itu memang seperti itu. Sama dengan hakim konstitusi ini. Anda tahu nggak dia pergi ketemu di lapangan golf? Di kasus ini loh ya. Di kasus apa ini? Kan ceritanya itu soal bioterorisme. Ini kan terkait putusan MK kan? Iya kan undang-undang bahwa boleh dia import dari mana aja, yang daerah di mana tuh termulku, saya sebutnya termul itu. Ternak, penyakit kuku dan mulut itu. Oke. Saya menyebutnya kan waktu itu menghindari termulku itu. Penyakit ternak, mulut dan kuku. Menghindari itu dilaranglah ngimport sembarangan. Nggak boleh kamu ngimport dari negara-negara mana waktu itu. Yang kita waktu itu khawatir dari India kan. Dia menginginkan kalau bisa dia ngimport dari mana aja. Undang-undang mengatakan tidak boleh. Undang-undang tidak boleh karena waktu itu ada bioterorisme dan seterusnya lah. Jadi artinya itu yang konsep besar membuat negara global menjadi rusak karena mengimpor daging, karena kita bicara penyakit kuku di masyarakat.
ternak-ternak menjadi hilang dan rusak. Masyarakat udah pernah punya lembu satu, mati lagi kena penyakit. Rusak hanya karena ada seorang hakim Mahkamah Konstitusi bertemu seseorang di lapangan golf. Itu yang saya bilang complexity teorinya. Kenapa nggak diatur kalau kamu ketemu seseorang di lapangan golf? Karena kan waktu itu bicara berapa dia terima untuk putusan itu kan. Sekarang kembali ke Tito. Sama kayak begitu. Keadaan itu memungkinkan dia melakukan itu. Itu salah siapa? Salah Tito semata. No, sistem ini yang memungkinkan seseorang seperti itu. Itu yang saya bilang kembali, pemberantasan korupsi harus dipegang oleh presidennya. Berhenti ya, please berhenti. Nah ini kita catat nih. Pak Prabowo udah tiap hari ngomong nih, ntar kita catat nih. Setelah dia ngomong itu siapa-siapa ini yang berhenti nih? Siapa yang masih terus nih? Faktanya tidak ada. Nah, termasuk nama yang Bang Saud sebut barusan. Itulah nanti. Itulah yang saya bilang tadi, saya nggak nyebut nama loh barusan. Barusan sebut nama? Yang mana? Tito Karnavian. Oh iya. Dia bagian dari kabinet. Aku nggak. Lupa Bang Saud dia kabinet. Ya kalau dia masih melakukan sesuatu gitu ya. Oh ya oke, silakan nanti kita lihat. Tetapi maksud saya gini, please, itu presiden udah ngomong lu ikutin. Yang dulu nggak ada bro. Ini 10 tahun yang lalu ada nggak? Alas ngomong ya. Gue kejar loh. Itu kan perintah itu. Ya, mudah-mudahan tidak omon-omon. Oh iya, harapan kita. Kita berdoa sehat lah dia sampai 5 tahun ini. Itu aja. Ya. Saud Situmorang, pimpinan KPK 2015-2019. Terima kasih Bang sudah datang ke Ruang Diskusi Madilog.